Video kali ini kita bakalan bahas alur film berjudul Live Like yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang menyewa robot tampan. Robot ini bisa melakukan pekerjaan apa saja, mulai dari kerjaan kulis sampai bersih-bersih. Bahkan diajak mantap-mantap pun dia pasti bisa. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan muda bernama Sophie dan James. Mereka adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah. Ketika sedang berciuman, James mendapat telepon bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sejak saat itulah James dan Sophie pindah ke rumah mewah milik ayahnya. Selain rumah mewah, James juga mewarisi pekerjaan ayahnya. Namun sayangnya di sini Sophie tidak bersedia dengan kehidupan mewahnya. Dia tidak ingin ada pelayan di situ meskipun pelayan tersebut bekerja dengan senang hati. Namun Sophie tetap tidak ingin ada orang lain selain mereka berdua. Akhirnya Sophie memecat semua pelayan yang ada di rumahnya dengan memberikan gaji 2 tahun kepada mereka. James mengetahui hal tersebut awalnya merasa kecewa terhadap Sophie karena untuk rumah sebesar itu harus ada pembantu yang melayani mereka. Namun James hanya bisa nurut dan menerima apa yang istrinya inginkan. Setelah itu karena merasa sakne mereka pun main kuda-kudaan. Singkat cerita, ketika James sedang sibuk bekerja, Sophie menelpon karena membutuhkan bantuannya untuk menghidupkan sebuah mesin. Kemudian James memperbaiki mesin tersebut di malam harinya, namun ia tak mampu menghidupkannya kembali. Sophie yang masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya ditambah James yang selalu sibuk bekerja, akhirnya Sophie pun mulai mengeluh padahal dia sendiri yang mencat semua pembantunya. Akhirnya James pergi ke sebuah perusahaan pengembang robot modern yang terlihat sama persis seperti manusia. Robot-robot tersebut nantinya akan disewakan kepada customer sebagai pelayan. Di sana James akan menyewa robot cantik ini. Namun Sophie tidak setuju karena robot tersebut terlihat cantik dan sempurna untuk dijadikan pelayan di rumahnya. Sophie takut dirinya akan cemburu kepada robot tersebut. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk menyewa robot pria bernama Henry untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Pada awalnya tidak ada masalah apapun, menyiapkan sarapan setiap pagi dan memotong rumput seperti apa yang diperintahkan oleh majikan. Ketika Sophie hendak memakai pakaian, tak disangka Henry ada di kamarnya. Lalu Sophie pun menyuruh Henry untuk keluar dari kamarnya. Sophie merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan Henry mengadu kepada James sedangkan dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Hingga hubungan mereka berdua menjadi semakin renggang. Di saat hubungan James dan Sophie sedang renggang, Sophie mulai dekat dengan Henry. Dirinya merasa kesepian karena James sekarang jarang ada di rumah. Maka dari itu Sophie mencoba untuk lebih menghabiskan waktu dengan Henry. Ketika malam hari Sophie terbangun karena mendengar sesuatu di luar rumahnya dan ternyata Henry sedang tertidur di luar. Henry berkata bahwa ia bermimpi menjadi manusia. Pada keesokan harinya, James dan Sophie merasakan keanehan pada robot Henry. Ia pun langsung menemui Julian, pemilik perusahaan robot tersebut. Julian mengatakan hal tersebut dikarenakan mereka terlalu mengembangkan emosional Henry. James dan Sophie terlalu memperlakukan Henry seperti manusia. Setelah pulang ke rumah, James marah pada Sophie karena dirinya belakangan ini lebih dekat dengan Henry. Sophie lebih sering menghabiskan waktu di rumah dengan Henry, terutama ketika Sophie menyuruh Henry untuk membaca buku tentang emosi dan perasaan, lalu membicarakannya bersama. Singkat cerita, setelah pulang kerja, James menemukan surat dari Sophie. Namun surat tersebut sudah lama dibuat oleh Sophie untuk James, tepatnya ketika mereka awal-awal pindah ke rumah tersebut. Tapi James baru saja sempat membaca surat itu. Surat itu berisi bahwa Sophie rindu wik-wik bersama James. Setelah itu, James pun berinisiatif memasang lilin di kamarnya untuk mengajak Sophie melakukan adegan kuda-kudaan. Namun Sophie ternyata menolaknya. Esok harinya, James sangat kacau dengan pekerjaannya sedangkan Sophie lagi asik-asiknya ngobrol dengan Henry. Henry mengatakan bahwa ia telah merasakan emosi dalam dirinya, juga merasa bahwa dirinya diprogram untuk membuat Sophie bahagia. Henry salah paham dengan arti tersebut, sehingga nantinya dia akan melayani Sophie dan James tanpa batasan sama sekali, termasuk wik-wik dengan majikannya.
Saat ini Sophie pun mulai menyukai Henry sampai-sampai Sophie bermimpi sedang quick bersama Henry. James pergi bekerja, Sophie sengaja membuka pintu kamarnya, lalu berbaring di kasur agar Henry dapat mendengar desahan itu. Ketika sudah puas, Sophie keluar dan melihat Henry yang baru saja memperhatikannya. Sophie pun meminta Henry untuk menemaninya berenang dan ternyata James sebelum pergi bekerja ia merasa cemburu melihat kedekatan Henry dan Sophie. James pun pergi konsultasi kepada Julian mengenai masalah Henry. Julian mengatakan bahwa tingkah laku Henry akan menyesuaikan dengan apa yang majikan inginkan. Jadi kalau Sophie suka kepada Henry, ia juga akan suka kepada Sophie. Kemudian James menyuruh Henry untuk tidak berinteraksi lagi dengan Sophie. Namun Henry mengadu kepada Sophie yang akhirnya James dan Sophie berdebat lagi. Sophie pun pergi meninggalkan rumah untuk beberapa hari. Kini tinggallah James dan Henry berduaan. James meminta pisau cukurnya kepada Henry. Henry datang menjelaskan tentang dirinya yang hanya ingin membahagiakan mereka berdua. Ketika Henry mencukur jenggotnya, Henry tiba-tiba semakin dekat dan langsung mencium James. James yang tak dapat jatah tadi malam langsung melampiaskan kepada Henry dan terjadilah adu pedang. Esok harinya, James seperti tak mengingat kejadian semalam. Ia mengira bahwa itu hanyalah mimpi, jadi ia langsung pergi ke kantornya. Di kantornya, James mengajak Sophie untuk baikan, namun Sophie masih tidak bisa menerima James kembali. Ternyata diam-diam Sophie selalu pulang ke rumah saat James pergi kerja, hanya untuk bertemu dengan Henry. Karena saatnya Sophie pun wik-wik dengan Henry. Namun ketika Henry mengucapkan kata I love you, Sophie langsung kaget karena seharusnya robot Henry tidak diprogram untuk mencintai majikan. Namun Henry dengan polosnya mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membahagiakan majikan. Maka dari itu, Henry mengekspresikan dengan mengucapkan kata I love you kepada Sophie. Jadi kini Henry sudah melewati batas. Lalu ketika James pulang, ia mendapati Sophie yang sedang duduk dekat perapian. Lalu Sophie pun bilang bahwa Henry telah menciumnya. Jadi James pun merasa kecewa dengan Sophie. Karena sebenarnya robot Henry akan melakukan apa yang majikan inginkan. Dan ketika Henry mencium Sophie, itu yang diinginkan oleh Sophie. James pun mendatangi Henry dan langsung menonjok, lalu mencabut casan Henry. Jadi kini Henry tak bisa bangun. Esok harinya, mereka menunggu kedatangan Julian. Tapi Henry belum juga terbangun dari tempat casannya. Karena terlalu lama menunggu, James pun pergi bekerja lalu tiba-tiba datanglah Henry yang menanyakan mengapa kau mencabut casanku. Apa yang salah dengan diriku? Ia juga menjelaskan bahwa dirinya diprogram hanya untuk membahagiakan James dan Sophie. Maka dari itulah dirinya melakukan apa yang majikan inginkan. Henry juga memberitahu Sophie tentang peristiwa adu pedang yang dilakukannya bersama James. Tak lama kemudian Julian pun datang, namun Sophie harus pergi menemui James ke tempat kerjanya. Di sini kita mendapatkan sebuah keanehan, yaitu ada memar di wajah Henry setelah ditonjok oleh James. Karena seharusnya robot tak mungkin memar seperti itu. Julian pun menghampiri Henry dan memerintahkannya untuk pergi ke tempat jasanya. Namun Henry telah sadar bahwa Julian selama ini telah membohonginya. Tiba-tiba Sin kembali ke Sophie yang marah karena James telah main pedang sama Henry. Namun James menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena dirinya ditolak ketika minta jatah wik-wik kepada Sophie. Akhirnya melampiaskan kepada Henry. Karena telah sama-sama melakukan kesalahan, akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka dikejutkan dengan Henry yang berada di luar tanpa menggunakan baju. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya adalah manusia. Julian sudah membohongi Henry dan seluruh robot palsu yang ada di perusahaannya. Julian mengadopsi dan mendidik mereka menjadi robot dari sejak bayi hingga menjadi dewasa, dan tentunya hanya untuk bisnis. Polisi menyita perusahaan Julian dan mengevakuasi seluruh manusia yang menjadikan robot di sana. Mereka harus mendapat bimbingan lagi karena otak mereka telah dicuci oleh Julian. Ketika James dan Sophie serta dua orang anggota FBI kembali ke rumah untuk mencari Henry, ternyata dua orang ditembak mati oleh Julian. Julian mengatakan bahwa James dan Sophie telah menghancurkan bisnis yang telah ia bangun dari dulu
bersama ayahnya. Ia juga menceritakan asal-usul Henry yang tadinya adalah bayi yang terbuang dengan penuh luka memar, hingga akhirnya diadopsi oleh Julian untuk dijadikan robot palsu. Saat Julian ingin menembak Sophie dan James, tiba-tiba Henry datang dan langsung membunuh Julian. Kemudian Henry mengambil pisau dan membelah perutnya, karena ia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang manusia. Ia pun sekarat dan langsung meminta maaf kepada James dan Sophie karena telah menghancurkan rumah tangga mereka. Namun mereka bilang, kamu mengajarkan kami untuk saling menyayangi dan menerima kekurangan satu sama lain. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.